Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil implementasi dan analisis algoritma sorting kami, yaitu Quicksort. Sebelum itu, sebelum masuk ke materinya, kita mau memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Latifah Aziza. Saya Salinda Jati. Saya Muhammad Fajrin Agustiar. Saya Muhammad Riansa. Saya Awang Fadlinawik. Nah, segitu aja perkenalan dari kami. Kita akan lanjut ke materinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai dengan menjelaskan konsep quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang sangat efisien, bekerja dengan prinsip divide and conquer atau bagi dan taklukkan. Nah, langkah kerjanya ada 3. Yang pertama itu kita memilih satu elemen sebagai acuan yang disebut pivot. Nah, yang kedua kita melakukan partisi, yaitu pengelompokan elemen yang lebih kecil dari pivot ke sebelah kiri dan elemen yang lebih besar ke sebelah kanan. Nah, yang ketiga kita mengulang proses tersebut secara rekursif. Nah, pada kelompok kiri dan kanan hingga semua data terurut. Selanjutnya itu penjelasan mengenai kodenya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke bagian implementasi kode. Di layar, kami bisa melihat fungsi utama quicksort kami yang ditulis menggunakan bahasa Python. Jika panjang array kurang dari atau sama dengan 1, fungsi langsung mengembalikan array tersebut karena sudah dianggap terurut. Jika lebih dari 1, kami memilih pivot. Di sini, kami mengambil elemen yang berada di tengah array untuk mengantisipasi data yang mungkin sudah terurut sebagian. Setelah itu, kami membuat 3 list baru menggunakan list comprehension. List kiri untuk angka di bawah pivot, list tengah untuk angka yang sama dengan pivot, list kanan untuk angka di atas pivot. Terakhir, fungsi ini memanggil dirinya sendiri secara rekursif dan menggabungkan hasilnya. Melanjutkan penjelasan dari anggota sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana program memproses data uji. Program kami dilengkapi fungsi pembaca file untuk mengambil data uji yang disediakan oleh dosen pengampu. Format file yang kami gunakan adalah txt yang berisi 4 variasi jumlah elemen. Yang pertama 5.000, yang kedua 10.000, yang ketiga 20.000, dan yang terakhir 40.000 angka. Untuk memastikan pengujian ini valid, kami melakukan proses running code atau kompilasi pada satu perangkat khusus. Spesifikasi perangkat yang kami gunakan adalah laptop Asus VivoBook dan dijalankan pada environment Python. Hasil pengujian waktunya akan dibahas oleh anggota selanjutnya. Di layar saat ini telah tampil tabel dan grafik hasil pengukuran waktu eksekusi program quicksort. Kami terdapat 4 ukuran data yang berbeda, menunjukkan tabel atau grafik layar. Untuk 5.000 elemen, waktu yang dibutuhkan adalah 0,01366 per detik. Untuk data 10.000 elemen, memakan waktu 0,03128 detik. Untuk 20.000 elemen, memakan waktu 0,06387 detik. Dan untuk data terbesar yaitu 40.000 elemen, algoritma menyelesaikan dalam waktu 0,15598 detik. Dari grafik ini jelas adanya tren kenaikan waktu eksekusi seiring bertambahnya jumlah input. Namun bentuk grafiknya tidak menanjakkan secara ekstrim apa arti dari tren waktu ini terhadap performa algoritma. Hal tersebut ini akan dianalisis oleh teman saya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, saya akan menganalisis kaitannya dengan kompleksitas waktu atau time complexity dari quicksort. Secara teoritis, quicksort memiliki performa rata-rata sebesar big O n log n. Hal ini terbukti dari hasil pengujian kami, meskipun datanya digandakan dari
10.000 ke 20.000 dan ke 40.000, waktu eksekusinya memang bertambah, tetapi tetap sangat cepat dan scalable. Quicksort memang memiliki kelemahan, yaitu worst case atau skenario terburuk. Big O atau dalam kurung n pangkat 2, jika pivot yang dipilih selalu menjadi elemen ekstrim, terkecil atau terbesar pada data yang sudah terurut. Namun, karena di dalam kode kami selalu memilih elemen tengah sebagai pivot, risiko worst case ini berhasil diminimalkan sehingga performanya tetap konsisten di Big O and log n. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai implementasi dan analisis performa Quicksort. Semoga penjelasan kami bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.